Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Savana dari kelas 10 RPL 2. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang simulasi dan komunikasi digital. Kenapa kita perlu mempelajari simulasi digital? Karena kemampuan mengenali dan merumuskan masalah sudah menjadi modal awal menemukan ide dan solusi. Komunikasi dalam jaringan atau komunikasi daring. Komunikasi daring memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah yang dilakukan dalam satu waktu yang bersamaan maupun dalam waktu yang berbeda. Konsep simulasi dan komunikasi digital. Menemukan masalah adalah kegiatan awal sebelum menyelesaikannya. Kemampuan ini merupakan kerja nalar berdasarkan kondisi dan fakta yang terlihat dan yang mungkin tidak terlihat. Jadi, ketika kita menemukan masalah, pada saat itu juga secara tidak sengaja kita mengakui kenyataan yang ada pada kita. Artinya, kita menyadari adanya kekurangan. Jadi, menyadari kekurangan diri sendiri itu adalah perbuatan yang paling jujur. Seseorang dapat menipu orang lain, tetapi tidak dapat menipu dirinya sendiri. Mengatasi masalah. Masalah muncul dalam berbagai bidang kehidupan. Masalah dikenali sebagai kondisi yang muncul ketika terdapat kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Jadi, untuk mengatasi masalah, kita perlu mempertimbangkan berbagai ide yang akan dipilih sebagai solusi mengatasi atau memecahkan masalah, dan seseorang itu memerlukan informasi atau pengetahuan. Contohnya, ketika seseorang sudah dapat mengatasi atau memecahkan masalah tersebut, seseorang itu akan menjadi orang yang cerdas sekaligus pandai. Cerdas karena orang tersebut menemukan ide kreatif yang digunakan untuk mengatasi atau memecahkan masalah, dan pandai karena orang tersebut mampu memanfaatkan informasi atau pengetahuan yang dimilikinya untuk mencari solusi. Nah, adapun solusi yang baik mengatasi masalah. Yang pertama, mengatasi masalah secara permanen. Kedua, dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan kita. Ketiga, bermanfaat bagi banyak orang. Keempat, tidak bertentangan dengan hukum, kesantunan, norma yang berlaku. Kelima, mampu menginspirasi orang lain. Dan enam, mengomunikasikan gagasan. Mengkomunikasikan gagasan. Gagasan yang ditemukan oleh seseorang dapat dikomunikasikan kepada orang lain dengan berbagai tujuan. Kemampuan mengomunikasikan gagasan kepada orang lain harus dilatih. Jadi, kita harus terus melatih kemampuan untuk mengomunikasikan gagasan kepada orang lain. Demikian, banyak dan luasnya bidang kehidupan yang dapat dijadikan ide kreatif. Ide kreatif ditemukan bukan saja ketika orang menghadapi masalah, tetapi juga untuk mengantisipasi ketika masalah itu muncul dalam kehidupan seseorang. Menurut Ki Hajar Dewantara, proses kreatif dapat dilakukan melalui 4 tahap, yaitu mengamati, menirukan, modifikasi, dan membuat baru. Dalam bahasa Jawanya, niteni, niroke, nambahi, dan nemoke. Kemampuan berkomunikasi dan perangkat. Hakikat berkomunikasi adalah menyampaikan gagasan atau konsep kepada pihak lain. Kemampuan mengomunikasikan menjadi semakin mudah dan memiliki jangkauan luas seiring dengan perkembangannya teknologi informasi. Kemudahan melakukan komunikasi tersebut harus dilakukan dengan tetap menjaga etika komunikasi digital dengan apa yang disebut kewargaan digital. Nah, perangkat atau komunikasi digital memungkinkan: 1. Seseorang mencari alternatif solusi atas permasalahan yang dihadapinya. 2. Seseorang mencari mitra kolaborasi untuk memodifikasi atau membuat produk baru atau layanan kerja baru. 3. Seseorang mengomunikasikan hasil kerja berupa produk atau layanan kerja kepada orang lain, bahkan melakukan transaksi dan negosiasi. Kesimpulan dari bab ini yaitu: yang pertama, jika kita mengemukakan gagasan yang benar dengan cara yang baik, ide kreatifnya ada, tetapi akan menjadi sia-sia jika gagasannya salah. Ide kreatifnya ada, benar, tetapi cara mengomunikasikannya tidak baik. Hasilnya justru akan memberikan nilai kurang pada diri seseorang. Maka dibutuhkan sebuah simulasi yang menarik untuk memperjelas materi gagasan. Contohnya seperti: apabila saya bicara, kamu mengerti, dan apabila kamu bicara, saya mengerti.
Dan kesimpulan yang kedua yaitu mata pelajaran simulasi digital ini adalah alat, bukan tujuan yang berfungsi untuk mengomunikasikan gagasan berbentuk karya, seperti produk atau layanan, dan berbagi pada orang lain adalah hakikat dari mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital ini. Contohnya, ide, produk, berbagi. Adapun motivasi yang dapat kita ambil dari bab ini, yaitu jangan pernah berhenti menemukan masalah untuk mendapatkan ide. Jangan pernah berhenti bernalar untuk merumuskan ide menjadi gagasan. Jangan pernah berhenti bernalar mengemas gagasan menjadi konsep. Dan komunikasikan konsep dengan integritas yang tinggi, massal, dan mendunia. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.